Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya akan buat lagi resep brudel cake mini kukus. Hanya menggunakan 1 butir telur. Hasilnya empuk dan lembut banget. Cara buatnya juga mudah, cuma diaduk-aduk saja. Untuk bahan-bahannya juga ramah di kantong. Ini bisa banget buat ide cemilan atau untuk ide usaha. Buat teman-teman yang mau bikin dan mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke, mari saja langsung kita ke cara buatnya. Pertama-tama sediakan 125 gram gula pasir, masukkan ke dalam mangkok adonan. Setelah itu masukkan juga 1 butir telur utuh ukuran sedang, lalu 1 bungkus atau sekitar 2 gram vanili bubuk, kemudian margarin. Kita aduk-aduk menggunakan whisk, atau teman-teman jika mau menggunakan mixer boleh saja digunakan mixernya. Ini sebentar saja, hanya sampai agak memutih dan gulanya larut. Kemudian sediakan 65 ml santan instan. Saya gunakan santan kara yang saya tambahkan air menjadi totalnya 250 ml. Kemudian sebelum dimasukkan santannya, jangan lupa tambahkan 1 saset susu kental manis supaya rasanya lebih enak. Ini diaduk sampai tercampur merata, kemudian masukkan sebagian santan yang telah kita buat tadi. Kemudian sambil diaduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut. Setelah itu baru masukkan 250 gram tepung terigu. Ini juga sama, sebagian dulu masukkannya. Ini tepung terigunya 250 gram. Saya gunakan terigu protein sedang merek Bogasari. Ini diaduk-aduk sampai larut. Setelah tepung terigunya larut, kemudian masukkan lagi santannya. Setelah itu masukkan lagi tepung terigunya. Ini untuk tahap kedua. Aduk-aduk kembali sampai larut tepung terigunya sampai benar-benar licin. Kemudian masukkan lagi dan habiskan, lalu aduk-aduk lagi sampai larut. Setelah itu baru masukkan semuanya santannya. Jika adonan sudah mulai terasa berat, masukkan saja semuanya santannya dari ukuran 250 ml tadi ya. Aduk-aduk sampai benar-benar licin adonannya. Setelah itu baru masukkan permipan atau ragi instan, kurang lebih 1 sendok makan rata ya, seperti ini untuk ukurannya. Kemudian masukkan lagi ke dalam adonan. Terus saja, jangan berhenti mengaduk sampai benar-benar dipastikan raginya larut bersama adonan dan adonan menjadi lebih licin ya teman-teman. Nah, setelah raginya larut, kemudian saya pisahkan. Ini untuk buat motifnya, saya kasih warna pasta dark coklat. Kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya saya pisahkan lagi 2 sendok makan. Saya warnai dengan pasta kuning atau pasta jeruk maksudnya. Kemudian ini saya masukkan keduanya ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya adonan yang paling banyak saya kasih pasta pandan 2 tetes dan pewarna hijau muda masing-masing dari kedua warna saya gabungkan menjadi 2 tetes menghasilkan hijaunya lebih pekat seperti ini atau hijaunya lebih terang ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk sampai larut warnanya, atau sesuaikan saja untuk warnanya dengan selera masing-masing. Selanjutnya saya istirahatkan kurang lebih 30 menit ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menitan, ini adonannya saya aduk kembali, saya hilangkan kembali udara yang ada di dalam adonannya. Kemudian saya sediakan cetakan kue talam seperti ini. Ini saya olesi dengan minyak goreng ya, agak sedikit banyak.
karena dari bentuk cetakannya banyak lekukan-lekukannya, jadi harus agak banyak mengolesi minyak gorengnya. Kemudian adonan yang sudah saya pindahkan ke gelas ukur, kemudian saya tuangkan ke dalam cetakan yang sudah saya sediakan dan sudah saya lumuri dengan minyak goreng. Ini saya masukkan 3/4-nya saja. Selanjutnya untuk tahap pembuatan motif, ini seperti ini, mudah banget. Kita beri titik-titik untuk adonan yang di plastik segitiga yang warna coklat tadi. Seperti ini sekelilingnya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai untuk pemberian motif warna coklat, disusul lagi dengan titik-titik di atasnya menggunakan adonan yang berwarna kuning tadi, sekelilingnya juga. Kemudian di bagian tengahnya boleh dahulukan warna coklat atau warna kuning, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian beri garis-garis, kita sambungkan dari sisi-sisinya ke tengah yang sudah diberi titik tadi. Untuk caranya seperti yang terlihat di video ya. Kemudian kita susul lagi dengan warna coklat seperti ini. Atau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Untuk membuat motifnya, beri titik-titik yang di pasta coklat, dahulukan, kemudian disusul dengan yang dikasih pasta kuning, lalu kita sambungkan seperti ini dengan adonan yang warna coklat, lalu lapisi kembali dengan warna kuning. Sesuaikan saja untuk susunan warnanya sesuai dengan selera teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman mudah banget, lihat saja langsung di video seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk pemberian motifnya sudah selesai. Kemudian panaskan kukusan. Sebelumnya kukusannya dengan api besar, tapi setelah mendidih kemudian teman-teman kecilkan sampai benar-benar kecil. Lalu baru masukkan adonannya. Kenapa harus api kecil? Karena jika untuk membuat brudel yang bermotif ini jadi harus kecil ya, karena nantinya jika besar sedikit pun ini akan membuat motifnya rusak dan menjadi mekar. Kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih sekitar 15 menitan ya, jangan kurang ya teman-teman, karena ini apinya kecil jadi agak lambat. Dan dari bentuk cetakannya pun ini agak tebal sedikit, berbeda dengan pembuatan brudel pada cup sangat cepat. Kalau ini agak sedikit lama ya, karena kalau terlalu cepat diangkat nanti hasilnya akan ambiar ya teman-teman. Nah, ini sudah sekitar 17 menitan ya saya kukus, kemudian saya angkat satu persatu. Ini untuk teman-teman yang menggunakan panci tutup datar, wajib tutupnya dilapisi dengan kain. Jadi ini tetap walaupun saya menggunakan tutup panci cekung jadi agak sedikit merembes, tapi hasilnya tetap cantik seperti ini ya. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya, cakep banget, mengembang banget ya, dan motifnya pun cantik, tidak tenggelam. Selanjutnya keluarkan perlahan-lahan dari cetakannya seperti ini. Jika teman-teman kesulitan mengeluarkannya, perlahan-lahan saja lakukan untuk cara mengeluarkannya, atau bisa juga ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini bagian sisi-sisinya supaya ada rongga udara ke dalam. Setelah itu akan mudah ini dikeluarkan. Untuk hasil yang telah kita keluarkan tampilannya seperti ini, cantik banget. Untuk bawahnya juga ada motif dari cetakannya. Tampilan warnanya dengan motif juga sangat terlihat kontras banget. Nah, itu dia tadi ya teman-teman cara buat brudel cake mini kukus menggunakan 1 telur. Cara buatnya juga tanpa mixer, cukup diaduk-aduk saja. Buatnya mudah banget. Untuk teman-teman yang tertarik dengan resep ini silahkan dicoba, ini mudah resepnya.
Dan buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.